Kembali di Top News, pemirsa, rangkaian kampanye Akbar Nasional Partai Nasdem terus berlanjut. Di hari kelima kampanye Akbar, Partai Nasdem menggelar rapat konsolidasi internal fokus pada pemenangan Partai Nasdem di Pemilu 2024, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Selamat berjuang pada saudara. Kalimantan Tengah adalah tumpuan harapan kita. Pemilu yang kita hadapin bukanlah kecemasan, tapi riang gembira di antara kita satu sama lain. Partai Nasdem terus bergerak memanaskan mesin partai jelang 20 hari menyambut pesta demokrasi. Usai kampanye Akbar di NTB, Bali, Banjarbaru Kalimantan Selatan, Tarakan Kalimantan Utara, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama jajaran Dewan Pakar Nasdem tiba di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Disambut sangat meriah oleh jajaran DPW Nasdem Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Faridawati Dahlan Aceh. Surya Paloh menyatakan bahwa Nasdem konsisten membawa cita-cita bangsa Indonesia, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam arahannya, Surya Paloh juga menyatakan bahwa dalam pencalonan Anies Baswedan menjadikan Partai Nasdem harus menghadapi tantangan, tekanan, hingga intimidasi. Namun Nasdem telah membuktikan berhasil mempertahankan dignity atau martabat dan konsistensinya. Mencalonkan Anies Baswedan. Berbagai pertanyaan dihadapkan kepada kita. Apa ini tidak salah mencalonkan Anies Baswedan? Apa jawaban kita? Kita telah menimbangnya baik-baik. Kita telah melakukan kontemplasi dan perenungan yang cukup dalam. Kita mempunyai konsistensi sikap untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan Partai Nasdem, apalagi kepentingan Ketua Umum Partai Nasdem itu sendiri. Ini yang saudara harus ketahui. Pilihan kita tetap, godaan juga dihadapkan pada kita tetap. Ingin memberikan dan memprioritaskan kepentingan yang lebih besar atau berhenti kepada kenyamanan yang sudah kita miliki. Mencalonkan Anies Baswedan jelas berbeda dengan apa yang dicalonkan oleh Presiden Jokowi. Keluarga besar kita, presiden yang kita usung, yang saya anggap adik saya sendiri. Tapi sekali lagi saudara, tidak ada niat apapun kecuali satu niat. Ketulusan, keikhlasan hati, kejujuran hati demi bangsa dan kemajuan bangsa ini. Selanjutnya, Surya Paloh sebagai benteng penjaga demokrasi juga menyatakan bahwa peran dan kewajiban Partai Nasdem sebagai institusi partai politik sangatlah besar dalam menentukan nasib perjalanan bangsa Indonesia. Mulai dari memilih presiden, gubernur, bupati, hingga wali kota. Partai Nasdem tidak mau menyalahgunakan wewenang itu, karena jika disalahgunakan, maka bisa menghambat majunya Indonesia, bahkan buruknya bisa memporak-porandakan negeri ini. Oleh karena itu, menurut Surya Paloh, profesionalisme tidak bisa terpisahkan dari etika dan moralitas. Nasdem sedang bergulat memperjuangkan hal tersebut. Maka sewajarnya dan semestinya lah para kader partai ini mampu meningkatkan output kinerjanya dengan achievement dirinya agar profesionalitas yang mereka miliki sebagai para politisi dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi di mana saja selalu saya ingatkan, profesionalitas itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa terpisahkan
dengan apa yang saya katakan etika dan moralitas. Sebuah profesionalitas yang bergandengan seiring, selaras, senafas dengan nilai-nilai moralitas. Dan Nasdem sekarang sedang bergulat untuk memperjuangkan itu. Berkaca pada pencalonan Jokowi dalam 2 periode pemilu di tahun 2014 dan 2019, Nasdem berdiri di front terdepan mendukung pemerintahan Jokowi. Sama halnya dengan Anies Baswedan, Nasdem tetap tegar dukung putra bangsa tersebut menjadi pemimpin negeri ini. Surya Paloh juga menyoroti bahwa saat ini demokrasi di Indonesia masih harus disupervisi, sehingga tidak melahirkan pemimpin diktator. Untuk itu, Nasdem bertekad menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Pemilu hanyalah 5 tahun sekali, maka pesan Surya Paloh kepada kadernya, jangan ada kecemburuan dan sakit hati, rayakan pesta demokrasi dengan riang gembira. Maka pemilu yang kita hadapi ini adalah pemilu yang kita harapkan. Seperti apa yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Pemilu yang berkeadilan, bebas dan rahasia. Pemilu yang bebas juga dari intervensi. Karena kita mau maju. Maka semangat dan spirit kita adalah memuliakan fairness-nya kompetisi itu sendiri. Ya sebuah kompetisi yang harus kita hormatin, yang harus kita muliakan. Bukan kita cederain. Maka saya memperingatkan para kader Partai Nasdem ini. Dengan niat yang baik. Niat yang baik. Bukan karena faktor jealousy, kecemburuan. Bukan karena faktor sakit hati. Sekali lagi. Lempang. Dengan niat yang baik, konsistensi diri, berjuanglah. Atas dasar saling menghormati. Pemilu yang kita hadapin bukanlah kecemasan, tapi riang gembira di antara kita satu sama lain. Bertajuk Nasdem menang besar di 2024, DPW Nasdem Kalimantan Tengah menargetkan 2 kursi DPR RI dan mendapatkan raihan suara kemenangan pasangan Amin lebih dari 50%. Hal ini dilakukan untuk mendulang target pemenangan nasional Nasdem 100 kursi hingga menjadi 3 besar partai pemenang pemilu. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Glorinata, Suari Tiasa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.